Oke, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya bakalan mengupload atau memperbarui channel YouTube saya dengan satu buah video tutorial terbaru. Oke, telah hadir di hadapan kita ini yaitu satu buah televisi Panasonic 32 TH 32H 400, seri yang beda dengan E ya. Jadi datang ke sini kerusakan mati total. Jadi cerita yang punya tiba-tiba nggak udah lama nggak dihidupin, tiba-tiba dihidupin itu tidak bisa hidup. Kurang tahu apakah karena petir atau karena apa sesuatu, yang jelas TV ini tidak hidup sama sekali. Oke, langsung saja teman-teman untuk membuka. Jadi dari TV ini itu tidak begitu sulit, hanya membuka dua buah skrup ini, yang satu dan yang dua. Oke teman-teman, ini dia untuk jeroan dari TV ini. Jadi untuk mainboardnya itu sedikit berbeda ya dengan seri E ataupun seri G. Ini seri H seperti ini, ada soket LPDS ke panelnya yang ukuran kecil, dan seperti ini sama untuk powernya menggunakan IC PWM isolator, kemudian MOSFET. Kita cek dulu bagian untuk power supply. Jadi supply utamanya ini adalah 12 volt dari sini. Kemudian untuk ke backlight, rangkaian backlight ada tersendiri diodanya, jadi terpisah, namun powernya tetap satu ya, tidak ada sub powernya, sama ya, cuman yang ini agak tegangannya tinggi. Kemudian yang 12 voltnya ini untuk supply ke timing control. Oke, tentunya seperti biasa saya bakalan mengukur tegangan terutama di outnya, kemudian di primer pada TV ini. Oke, langsung saja. TV nya saya colokin ke listrik. Sebelumnya kita pasang dulu ini bautnya, kita pasang skrup supaya nggak berlari kemana-mana. Oke, di sini kita bisa melihat ya poin-poinnya. Untuk DC-nya belum nampak yang terbakar. Nah, sekarang saya hidupkan ininya apa? Oke, posisi ke sini, atau kemana ya? Atau di sini saja. Oke, seperti itu agar tidak menghilangi pandangan. Kita colokin stop kontaknya. Oke, lalu kita ukur output dari power supply nya seperti ini di 12 volt. Di 12 volt terbaca 3,6. kemudian di ini 12, di sini terbaca 12, namun di sini di jalur 12-nya ngedrop. Kita lihat di jalur 3,3 itu paling mudah nyarinya itu di IC SPI Plus. (0,8) 1 volt tidak terbaca. Ya. Kemudian di sini saya matikan dulu. Kita matikan, kemudian kita cek lagi di bagian 12 volt ini. Masih 1,4, belum terbaca adanya short di sini. Tegangannya semakin berkurang. Nah, tidak terbaca nge-short. Juga di 3,3 nya
1,4 kilo. Dan di IC LDO nya ini, IC LDO juga tidak terbaca. Jadi sebenarnya permasalahan di sini adalah tegangannya menjadi ngedrop itu kita baca tidak ada yang nge-short menggunakan multitester ini. Nah, kita bisa melihat di sini teman-teman ya. Masalahnya itu ngedrop itu karena di bagian feedback. Nah, di sini. Nah, ini feedbacknya kan menggunakan coupler 817. Kemudian ini nih di bagian sini feedback dari 12 voltnya itu ada isi TL431. Jadi kalau dari sini tadi kita tidak nampak ya karena tertutup elko. Tapi kalau kita lihat dari sini, nah ini IC TL431 nya udah mulai berlobang. Jadi kita pakai ini ya, pakai yang pembesar. Apakah hanya TL431 ataukah ada resistor? Ini resistor kecil-kecil ini apakah putus? Dan ini tentunya kita ganti coupler 817 dan TL431. Namun untuk memastikan resistor ini ada yang putus atau enggak, tentunya kita lepas dulu dua ini, baru kita bisa ngukur apakah dia itu putus atau enggak ya. Kita harus mempunyai alat pembesar atau setidaknya mikroskop seperti itu agar memudahkan kita dalam pengecekannya ya, melihat pada jalur-jalurnya ini. Oke teman-teman, ya kita lepas dulu ini tentunya kita lepas dari sini, taruh di situ. Oke, saya siapkan dulu ya, lanjut. Oke teman-teman, setelah ini kita lihat, jadi untuk TL431 nya itu sudah pecah ya teman-teman ya, ada berlubang di sini. Dan juga resistor SMD juga saya cek juga banyak yang putus. Juga PC817 juga setengah rusak. Jadi saya mungkin jalan alternatif karena keburu waktu banyak kerjaan, jadi mungkin nggak akan sempat saya cari resistor kecil dan TL431 SMD dan 817 nya ya, mungkin banyak ya di sini. Nah yang ini yang susah. Nah jadi untuk penggantian semua alat-alat ini cukup lama, jadi saya akan mengeluarkan jurus andalan yang baru saja saya upload ya kepada teman-teman. Kita akan mengganti ya pada gacun 5 kabel yang nanti sangat berguna ya untuk mengganti. Jadi ada penggantinya, ada TL431 nya dan PC817. Dan tentunya isi PWM dan MOSFET terlebih dulu akan kita lepas ya teman-teman, sebelum kita menggunakan gacun 5 kabel. Oke, lanjut.
Oke teman-teman, ini dia setelah saya lepas mousepad, kemudian IC PWM, PC8117, coupler dan TL431 semua sudah dilepas. Dan ini dia adalah gacun 5 kabel yang sangat berguna untuk TV ini. Jadi kalau yang STR yang gacun STR yang nggak bisa dipasang di sini ya kan, karena bagian couplernya rusak. Oke, langsung saja seperti yang video sebelumnya. Untuk kabel merah itu ke drain, ke out dari trafo switching 300 volt. Selanjutnya yang hitam itu ke ground atau ke kaki elko yang minus. Mungkin kalau yang ini kurang jelas, di video sebelum ini sudah saya upload tutorial cara masang gacun 5 kabel. Jadi kita yang ini saya tes untuk televisi yang Panasonic jenis ini. Dan yang abu-abu ke out 9 sampai 18 volt, yaitu abu-abu, atau bisa ke kaki elko yang plusnya yang kecil, yang tadinya difungsikan untuk PCC IC PWM bawaannya. Nah, seperti ini di kaki dioda ya, di bagian out kaki dioda yang ke PCC nya. Selanjutnya di out nya itu ke ground. Jadi kelebihan yang ini, jika bagian feedback couplernya rusak ya tidak perlu pusing-pusing. Sementara kalau kita yang menggunakan STR yang 5 kabel ya tentunya tidak akan work, ataupun gacun yang 4 kabel yang tidak ada couplernya, kan ada yang pernah saya upload udah lama yang viewernya lumayan banyak itu. Nah, itu juga tidak bisa diaplikasikan jika TV-nya kerusakan seperti ini. Nah, ini dia teman-teman ya cara mudahnya, jurus mudahnya ya. Sekarang enak ya, banyak sekali pilihan ya. Jika sulit spare part yang dicari ya, bisa seperti ini. Jangan lupa untuk adjustnya di sebelah kanan ya, untuk 12 voltnya. Oke, posisi seperti ini kita langsung pasang teman-teman. Kalau udah seperti ini jamin jos nih. Oke, saya pasang dulu, nanti kita coba. Oke, setelah seperti ini semua konektor sudah ditancapkan. Kita untuk tes hidup dulu teman-teman. Langsung kita colok stop kontak. Oke, lampu merah standby hidup. Biasanya langsung ke warna hijau. Oke, bagus. Lampu backlight-nya sudah hidup, kita intip teman-teman. Oke, noise tidak ada sinyal. Oke, work untuk TV yang satu ini. Kita menggunakan gacun 5 kabel yang ada optocouplernya. Jadi ini fungsinya sangat berguna jika yang rusak ada bagian feedback couplernya, sehingga tadi tegangannya menjadi ngedrop hanya 3 volt. Oke, sih sukses, kita rapikan, kita heatsink.